Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Kita melanjutkan lagi untuk aktivitas kita evaluasi si buraya yang kita hasilkan dari ada 3 ya di sini. Buraya-buraya yang dihasilkan dari kolam pembesaran yang memang itu indukannya hanya indukan-indukan bukan yang kualitasnya dipersiapkan dengan mutu yang baik. Kira-kira itu. Nanti masih banyak lagi ya teman-teman untuk eksperimen-eksperimen yang akan saya lakukan. Misalkan nanti anakan indukan itu kita lanjutkan lagi, terus nanti seperti apa berikutnya gitu, itu akan lihat. Baik, ini sekarang kita akan memberi pakan untuk si larva. Nah, nanti tekniknya ini bisa teman-teman ya, teman-teman bisa melakukan untuk si pemeliharaan larva-larva dari anakan seperti yang teman-teman lihat ini ya. Nanti juga saya akan jelaskan ini kelemahannya, kekurangannya itu seperti apa ini ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini teman-teman ya, ini cukup banyak sekali. Ini dari indukan-indukan yang dari nila pembesaran saja, bukan yang dipersiapkan untuk si pemijahan. Selanjutnya yang berikutnya lagi ini ya teman-teman, ini kembali lagi saya akan tunjukkan. Sekarang udah nggak tahu ini berapa bulan karena memang ini semuanya adalah eksperimen. Nah, ini penampakan yang untuk buraya-buraya yang kemarin sempat sakit kita tanganin. Ini ada mati sekitar 50-an, dan itu videonya sampai karena begitu seriusnya saya berbagi pengalaman, karena ini udah kedua kali, jadi saya setidaknya udah sedikit pede untuk menangani si ini ya. Ini kalau teman-teman beruntung cara menemukan indukan dari pedaging itu akan menghasilkan mungkin bisa lebih baik daripada beli ya. Banyak kelebihan-kelebihannya. Ini cepat sekali besarnya ini ya, jadi udah besar-besar sekali ini, dan itu di split, itu dipecah jadi 2. Tadinya itu sekitar 2000, tapi kegagalan di aerator waktu itu sekitar 500-an lebih. Terus kita bisa bandingkan nih teman-teman yang akan kita panen. Ini sudah lama sekali. Ini sudah mau muncul apa enggak itu. Jadi ini yang udah mau kita panen. Ini sangat lama sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman seperti itu ya gambarannya kalau kita mendapatkan bibit-bibit yang kita beli. Nah, itu ya seperti itu. Jadi hampir sama. Ini juga hampir panen. Dan ini kelebihannya, kenaikan beratnya tuh besarnya itu cepat sekali. Ini sortiran kedua. Nah, ini kelemahan kita kalau kita melakukan pembelian ya buraya itu teman-teman. Kita bisa mendapatkan kelas utamanya. Jadi ini dapat kelas utamanya gitu ya, seperti ini. Jadi kelas yang udah di setel. Tapi bisa jadi kita dapat kelas 2-nya. Nah, kelas 2-nya itu ini teman-teman. Ini kelas 2-nya teman-teman. Jadi ini sortiran. Jadi teman-teman saat membeli itu bisa jadi tidak bisa lah kita berharap dapat kelas yang utama, karena waktu kita menebak ukuran itu untung-untungan. Misalkan kita maunya ukuran 56, kebetulan pas si petani itu panen ukuran 56 itu yang memang baru panen, artinya kan kita dapat kelas A-nya begitu ya. Terus berikutnya lagi pas besok lagi kebetulan kepengen membeli ukuran si 56 misalkan. Nah, kebetulan pas yang ada di sana ukuran itu adalah kelas sortiran dari yang sisa dari penjualan sebelumnya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk si teman-teman mempunyai gambaran kalau misalkan bibit-bibit itu kita beli, dan itu juga yang paling utama itu adalah penyakit. Itu luar biasa untuk penyakitnya. Jadi makanya saya mengajak teman-teman ya, silahkanlah, atau juga teman-teman yang sudah memang budidayanya untuk pembibit supaya menaikkan mutunya, tidak terjadi seperti yang saya alamin untuk buraya-burayanya itu, karena pemijahannya ditaruh di bawah ini ya,
ayam. Nah, itu kan sumber bakteri ya, akhirnya ke sini kita buang karena mati semua. Mau diapain? Setelah kita taruh di sini itu ada 600, semuanya mati teman-teman, dan ukurannya juga sudah ini. Nah, dugaan saya itu mungkin sortiran ketiga. Nah, itu kalau misalkan itu bisa bertahan hidup pun itu, waduh, parah teman-teman. Nantinya kita hanya rugi listrik, rugi pakan dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seyogianya mungkin teman-teman yang untuk si pemijahan itu punya standar ya teman-teman ya. Jadi misalkan atapnya ditutup seperti ini, jadi semuanya pakai sistem greenhouse, itu sistem menggunakan atap-atap si fiber ya, seperti itu. Juga nanti hasilnya itu akan maksimum dari segi higienis, dari segi penyakit itu, terus segi keracunan itu akan kecil sekali. Nah, itu teman-teman ya untuk ini. Sekarang kita akan melihat atau akan mengevaluasi dan membandingkan atau mengkomparasi sesuai yang saya janjikan di video-video sebelumnya. Ini yang kita akan bandingkan, ini saja. Ini adalah buraya-buraya yang saya panen dari bibit, dari indukan yang pembesaran saja. Ini yang ada, ini seperti ini teman-teman. Ya, kita menggunakan kontainer, sama lah, ini perwakilan sama persis ukurannya. Kontainernya 250, yang untuk indukan sana, yang samping cat itu ya, sebelah kiri saya atau sebelah kanan teman-teman, itu apa namanya, si budaya indukan yang unggul. Nah, kita lihat nih sekarang dari pertama, dari kesehatan. Kalau teman-teman lihat pergerakan dari si budaya ini kan ya, kita gerakkan ya, ada ini enggak respon teman-teman ya, perhatiin ya. Jadi ini selang ini saya gerakkan, nempel-nempel dia, responnya itu lambat sekali. Ini yang teman-teman, hal yang pertama paling mudah. Terus kedua, banyaknya yang mati. Ini bisa kita atasin sebenarnya. Nanti untuk video berikutnya saya akan buat trik khusus, tip khusus untuk cara memelihara budaya dari kecil, dari indukan yang dari pedaging itu seperti apa, sehingga nanti bisa besar seperti yang tadi di video-video awal tadi saya short ya, cukup. Dan termasuk ini ya, ini kan sama, ini tekniknya sama, nanti satu video tersendiri untuk cara pembuatannya. Ini perhatiin ya teman-teman ya. Selain itu ini lebih lama ya teman-teman. Ini sudah diberi pakan kurang lebih 3 sama ya, kurang lebih 3 butir telur. Kalau yang itu baru 1,5 atau 2 butir telur. Ini ya, jadi banyak juga yang mati gitu ya. Ini karena memang lemah, jadi memang ada trik tersendiri untuk melihara si buraya ini. Jadi memang itu ya, memang beda cara menanganinya. Terus kita akan bandingkan seroknya. Kita akan bandingkan teman-teman untuk si buraya yang ini ya, buraya yang indukannya unggulan. Ini yang buraya indukannya ada yang tadi sudah diperlihatkan ya teman-teman. Nah, itu nanti bisa kita bahas tersendiri. Nah, sekarang kita akan lihat, ini jumlahnya sama, banyak ini teman-teman ya. Banyaknya juga banyak, luar biasa. Ini anaknya dari atau budaya indukan atau larva indukan ya. Perhatiin baik-baik, yang dekat selang saya geser, dia langsung buyar, langsung mau turun ke bawah. Kita tengok lagi ya teman-teman, ini kan jalan 20 hari seperti apa. Ini sebenarnya sudah bisa kita turunkan ke kolam pembesaran atau kolam pembesaran tingkat 1 dari budaya ke bibitan. Jadi bisa sampai 7 sampai 10 cm itu bisa. Kita cek dulu, jangan-jangan sudah banyak yang lewat ya. Kita lihat dulu seberapa besarnya setelah 20 hari. Tetapi ingat, ini campuran teman-teman. Nah, ini campuran ya, udah gede-gede teman-teman. Ini udah bisa kita lepas di sana. Jadi tidak boleh terlalu lama di sini. Nanti kalau terlalu lama nih banyak yang mati. Ini teman-teman. Terus penampakan yang kedua teman-teman. Jadi untuk penampakan kedua, kalau teman-teman perhatiin ini tidak di zoom ya.
bandingkan dengan si buraya yang tadi, yang ada di sana tadi, yang di bawah itu tiang tripod, itu ukuran besarnya, padahal usianya ini kan ini lebih muda ini dibandingin yang ada di sana, karena ini saya menaruh ini lebih belakangan dibandingkan dengan kontainer sana. Jadi bibit-bibit yang ada di sana itu masih kecil-kecil, kalau ini lebih besar-besar, dan ini seperti ini nantinya akan cepat besarnya itu seperti yang ini yang ada di sini. Nah, itu akan cepat sekali besarnya. Nah, saya kira itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.